والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الkiram, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Lubbul Usul lil Imam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu atau pertemuan yang pertama, dan ini adalah pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan yang pertama kita telah mengkaji atau membahas terkait tentang biografi muallif, begitu juga terkait dengan pengenalan terhadap kitab beliau yaitu Lubbul Usul ini. Begitu juga kita telah mengkaji sebagian daripada muqaddimat dari kitab beliau, yaitu pendahuluan yang telah beliau sebutkan di awal kitabnya, di mana beliau menjelaskan tentang manhaj yang beliau lakoni di kitabnya ini. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada muqaddimat yang pertama. Karena kita telah ketahui bahwasanya beliau menyusun kitabnya ini berdasarkan 7 kitab dan 1 muqaddimah. Nah, kita akan memulai dari muqaddimat ini. Tentunya muqaddimah ini tidaklah asing bagi antum, terlebih kita sudah sering melewati tentang makna muqaddimah ini. Muqaddimah di sini bukan berarti maknanya adalah muta'addi, akan tetapi maknanya adalah lazim. Sekalipun kalau kita lihat dari hay'ahnya, bentuk kalimatnya, dia menggunakan kata qaddama. Kata qaddama yuqaddimu taqdiman. Ini biasanya digunakan untuk muta'addi, tapi di sini ternyata maksudnya adalah lazim. Maknanya adalah mutaqaddimah. Jadi kalau kita mengatakan muqaddimatul jaish, maksudnya adalah mutaqaddimatu al-jaish. Jadi muqaddimah ini penting karena dia menjadi pijakan untuk membicarakan masail yang akan disebutkan nantinya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, karena kita ini akan membahas masail tentang usul fikih, tentunya orang mesti tahu dulu apa itu usul fikih, sehingga ketika dia masuk ke dalam samudra ilmu ini, dia betul-betul memahami bahwasanya inilah yang dinamakan sebagai ilmu usul fikih. Maka Imam Zakaria Al-Ansari memulai kitabnya dengan menyebutkan definisi usul fikih terlebih dahulu. Jadi ada gambaran buat kita atau membayangkanlah apa saja yang akan dibahas dalam usul fikih ini. Kata beliau, usulul fiqhi adillatul fiqhi al-ijmaliyah wa turuq istibadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha. Jadi kata beliau adillatul fiqhi al-ijmaliyatu. Jadi al-ijmaliyah ini sifat untuk adillah. Wa turuq istifadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha. Wa qila ma'rifatuha. Beliau tidak menjelaskan usul fikih dari sisi tarkib idhafinya, tapi beliau menjelaskan usul fikih dari sisi laqabinya, yaitu dari sisi alaminya, sebagai sebuah nama yang dikhususkan untuk ilmu tertentu. Nah, untuk mengetahui itu,
kita alangkah baiknya untuk menjelaskan makna dari sisi tarkibinya terlebih dahulu. Artinya usul fikih ini tersusun dari dua kata, usul dan fikih. Maka usul, saya tidak akan memperpanjang definisi usul ini karena sudah sering kita lewati dalam beberapa kajian kita, mulai dari arba'in usuliyah, kemudian waraqat, dan seterusnya. Sehingga singkat saja. Jadi usul dan fikih. Usul itu apa? Kita telah ketahui bahwasanya usuliyun memiliki makna. Memberikan makna usul itu beragam. Di antaranya misalkan yang paling populer seperti yang dikatakan oleh Imam Haramain, ma yubna alaihi ghairuhu. Jadi dia sebagai pijakan bagi yang lain. Ya, inilah namanya pondasi. Kalau dari sisi lughah dikatakan sebagai asasus syai'. Kalau bagi pohon misalkan aslu syajar, berarti maksudnya asasnya. Apa itu? Yaitu akarnya. Bahkan asas ini sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia, sudah menjadi serapan. Kalau usuliyin memberikan definisi untuk usul ini seperti yang kita tadi sampaikan. Ma yubna alaihi ghairuhu. Jadi dia pijakan bagi yang lainnya. Artinya kalau pijakan berarti menjadi asas bagi yang lainnya. Atau yang ada yang mengatakan ma minhu syai'u. Jadi sesuatu yang dia berasal darinya. Ma minhu, ma artinya alladzi minhu asyai'. Jadi sesuatu ini berasal dari sesuatu itu. Jadi sumber sesuatu. Bahkan ada yang mengatakan mansya'us syai'. Mansya' itu tumbuh atau pijakan bisa juga dinamakan. Terlepas dari semua itu, kita memilih satu makna yang paling populer dan juga makna yang paling dirojihkan oleh banyak ahli usul, yaitu ma yubna alaihi ghairuhu, atau bisa juga dikatakan ma yambani alaihi ghairuhu. Itu semuanya maknanya sama saja, nggak ada yang berbeda. Ini dari sisi makna lughawinya. Adapun secara istilah, telah maklum bagi antum, maknanya yaitu bisa dikatakan dalil, bisa dikatakan sebagai ar-rajih, bisa juga dikatakan sebagai al-adillah al-qaidah al-mustamirrah, bisa juga dimaksudkan adalah asal di sini al-istishab, bisa juga dimaksudkan adalah as-surah al-maqis 'alaiha. Nah, artinya 5 makna untuk usul fikih ini. Namun dalam kajian kita ini, atau terkait dengan pembahasan kitab kita ini, usul fikih maksudnya adalah seperti yang dikatakan oleh muallif. Muallif mendefinisikan usul fikih ini dengan pendekatan lughawi. Maka beliau mengatakan adillatul fiqhi. Kenapa beliau nggak mengatakan ma'rifah? Nanti kita akan menjawabnya. Adillatul fiqhi al-ijmaliyah wa turuq istifadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha. Tadi kita belum menjelaskan tentang makna fikih. Akan tetapi nanti akan disinggung oleh mu'alif rahimahullah, apa itu fikih secara istilah. Adapun secara bahasa, kita telah maklumi bahwasanya fikih itu secara bahasa maknanya adalah al-fahm. Maknanya adalah al-fahmu. Namun sebagian ulama usul menyatakan fikih ini kalau misalkan hal-hal yang bersifat jelas diketahui oleh semua orang, nggak layak digunakan sebagai fikih. Sehingga nanti ada hal-hal yang dikeluarkan dari definisi fikih ini. Oleh karenanya, sebagian ulama atau sebagian fuqaha berusaha untuk mendefinisikan fikih ini
berbeda dengan ahli lughah. Makanya mereka mengatakan fahmul asya ad-daqiqah. Jadi di sini ditambah qaidnya. Lebih daripada hanya sekedar faham, mutlaqul faham. Tidak hanya sekedar faham saja. Namun mereka tambah al-asya ad-daqiqah. Ditambah dengan qaid yang lain. Jadi mengetahui sesuatu yang detail. Itulah yang dikatakan sebagai fikih. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Fahmul asya ad-daqiqah. Sehingga orang tidak mudah dikatakan faqih, misalkan dia mengatakan karena dia eh, kalau langit itu di atas kepala kita, itu hal yang lumrah diketahui banyak orang. Nggak disebutkan sebagai orang yang faqih karena hal tersebut. Namun para ulama mengatakan, misalkan seperti Al-Isnawi, beliau lebih memilih seperti apa yang disebutkan sebagian ulama, bahwasanya atau sebagian disebutkan oleh Al-Amidi, bahwasanya fikih itu maksudnya adalah mutlaqul fahmi. Baik, jadi kalau mutlaqul fahmi ini bisa faham yang dakik, bisa juga tidak dakik. Artinya yang tidak sangat-sangat teliti atau tidak harus betul-betul rinci, tidak mesti katanya. Jadi dia mencakup semua sisi, baik itu yang jelas, yang terang maupun yang agak remang-remang. Semua itu dicakup oleh makna fikih ini. Nah, kalau kita definisikan fikih itu secara bahasa artinya faham, apakah mungkin dan kita katakan bahwasanya fikih itu adalah mutlaqul faham? Apakah mungkin orang yang mengetahui beberapa masail fiqhiyah dinamakan sebagai faqih? Atau makna faqih ini lebih khusus dibandingkan makna fikih itu sendiri? Kata ulama, faqih ini dengan wazan faqih, karena ini termasuk wazan seperti fa'il, ilmu balaghah makna. Sehingga kalau faqih ini kan diambil dari kata faquha, yang kemudian isim fa'ilnya adalah faqih, berbeda dengan faqih yang asal katanya adalah faqiha yafqahu, al-fiqhu, artinya al-fahmu. Jadi faqih ini maknanya itu lebih khusus dibandingkan makna fikih itu sendiri. Kenapa? Karena faquha ini dalam arti bahasa artinya saral fiqhu sajiyatan lahu, malakatan lahu. Tidak hanya sekedar fikih saja, tapi fikih ini telah melekat dalam daging dan tulangnya. Sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi tabiatnya, sudah bersatu dengan tubuhnya. Sehingga katanya orang yang mengetahui beberapa masail fikih tidak bisa dikatakan sebagai faqih, walaupun dia bisa dikatakan faqih. Jadi nafyul akhas la yalzam minhu nafyul a'am. Kita menafikan makna yang lebih khusus tidak mengharuskan menafikan makna yang lebih umum. Dia bisa dikatakan faqih, tapi tidak bisa dikatakan faqih. Kenapa? Karena faqih maknanya lebih khusus dibandingkan faqih itu sendiri. Ini mungkin jarang-jarang kita masuk. Tapi kalau saya seperti ini, mohon maaf. Kalau seperti ini cara menjelaskannya, misalkan kita terlalu detail seperti ini, banyak permasalahan. Jadi mungkin satu kata ini tidak bisa kita lewati dan kitab ini tidak bisa kita selesaikan ini seperti ini. Dalam sebelum masuk tahun ajaran baru ini. Mungkin kita mengkajinya mungkin lebih singkat saja ya. Bagaimana, ikhwah? Mungkin ada masukan kalau seandainya kita ini masuk dalam
detail-detail kayak gini? Mungkin ada masukan dari ikhwah? Bisa dipercepat saja, Ustaz. Sarannya, Ustaz. Hmm? Mungkin pas di Jam'ul Jawami mungkin bisa lebih didetailkan. Ustaz. Oke, sip. Insya Allah. Baik, berarti kita apa namanya nanti mungkin penjelasan yang butuh untuk dijelaskan lebih dalam kita dalamkan, yang sudah ma'ruf kita lewati seperti itu ya, ikhwah. Iya, Ustaz. Baik, kita masuk ta'rif usul fiqih tadi. Jadi usul fiqih ini adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Tadi kita telah usai menjelaskan terkait dengan makna usul fiqih secara tarkibi. Kemudian kita akan masuk penjelasan usul fiqih dari sisi laqabi. Jadi usul fiqih ini didefinisikan oleh Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah sebagai adillatul fiqhi. Nah, ketika dia mengatakan adillatul fiqhi, berarti tidak masuk ke dalamnya adalah adillatul nahwi. Tidak masuk juga adillat, misalkan adillat aqliyah. Enggak. Atau misalkan adillatul hadith. Enggak. Seolah adillah ini kan jins. Kemudian dia dibatasi dengan ketika dia diidhafahkan dengan fikih. Seolah mengatakan adillatul fiqhi. Berarti selain daripada adillatul fiqhi, tidak dimaksudkan dalam arti usul fiqhi ini. Karena usul fiqhi artinya adillatul fiqhi. Adillatul fiqhi. Taib. Adillatul fiqhi ini apakah yang dimaksudkan sebagai adillah tafsiliyah? Misalkan seperti ketika kita ingin mengatakan wajib membayar zakat, misalkan wa atuz zakat. Nah, ini adillatul fiqhi. Apakah ini yang dimaksudkan dalam usul fikih? Tidak. Tapi yang dimaksudkan dalam usul fikih adalah al-ijmaliyah. Jadi dalil yang bersifat global. Seperti kita katakan kitab itu adalah hujjah, sunnah itu adalah hujjah, ijma' itu hujjah, qiyas itu hujjah, al-amru lil wujub. Misalkan inilah yang dimaksudkan sebagai adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Karena apa? Dia tidak khusus kepada satu masalah tertentu, namun dia bersifat global, berlaku kepada satu masalah dalam semua bab apapun. Tidak terbatas pada satu masalah tertentu saja atau bab tertentu saja. Lalu beliau mengatakan wa turuqus istifadati juz'iyatiha. Wa turuq di sini maksudnya adalah murajjihat. Yang murajjihat ini dalam pembagian kitab beliau masuk ke dalam bab yang keenam. Karena yang pertama adalah kitab, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma', yang keempat qiyas, yang kelima adalah al-istidlal. Selain daripada kitab dan sunnah dan ijma' dan qiyas adalah dinamakan istidlal. Kemudian yang keenam adalah terkait dengan ta'arud dan tarajih. Jadi murajjihat. Kemudian beliau mengatakan wa turuqus istifadati juz'iyatiha. Juz'iyat di sini maksudnya adalah adillatul fiqhi at-tafsiliyah. Jadi bagaimana seseorang bisa istifadah daripada dalil-dalil tafsili ini. Juz'iyatiha. Karena ketika dia ketemu dengan beragam dalil untuk sebuah masalah, nah dia perlu melakukan tarjih. Nah, tarjih ini merupakan bagian daripada ilmu usul fiqih. Wa halu mustafidiha, dan juga ahwal atau kondisi mustafidiha. Maksudnya adalah siapa yang bisa mengambil manfaat, siapa yang bisa
melakukan sebuah sebuah istimbat. Siapa yang mampu untuk mengambil manfaat dari turuk adillah ini? Siapa? Yaitu mustahid. Maka ketika beliau mengatakan wahal mustafidiha, maksudnya adalah terkait dengan hal-hal syarat-syarat yang mesti dipenuhi seseorang ketika dia akan melakukan sebuah ijtihad. Jadi masail yang terkait dengan ijtihad ini. Nah, itulah yang akan dibahas di dalam kitab usul fikih ini. Singkatnya, dari definisi yang beliau sampaikan ini, beliau telah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kajian usul fikih ini itu tidak lepas dari 3 komponen, yaitu adillatul fiqhi, al-ijmaliyah, kemudian yang kedua komponennya adalah turuqus istifadati juz'iyatih. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masail ijtihad, yaitu masail tarajih, ta'arud dan tarajih. Kemudian masail terkait dengan ijtihad. Kemudian masalah tentang taklid ini sebagai bentuk tabi' saja sebenarnya. Namun sebagian ulama ada yang mendefinisikan seperti Asy-Syirazi rahimahullah atau Imam Haramain dalam Mu'araqatnya. Beliau mendefinisikan usul fikih ini terbatas kepada 2 hal saja, yaitu adillatul fikih al-ijmaliyah wa turuq istifadati juz'iyatiha. Sudah sampai sini saja. Terus wahal mustafidiha ini sebagai tabi'. Itu sudah menjadi lazimnya katanya. Karena nggak mungkin orang bisa melakukan tarjih kecuali orang tersebut harus mengerti tentang syarat-syarat ijtihad itu. Bahkan As-Subki, dia membatasi usul fikih sudah adillatul fiqhi saja. Definisi usul fikih ya adillatul fiqhi katanya. Itu menurut As-Subki rahimahullah. Adapun wa turuq istifadati juz'iyatiha wa hal mustafidiha ini merupakan tabi' untuk definisi usul fikih. Wa qila ma'rifatuha. Ada yang lain mendefinisikan bahwasanya usul fikih itu adalah ma'rifatu adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa turuq istifadati juz'iyatiha wa hali mustafidiha. Nah, perbedaan definisi ini, ada yang langsung mendefinisikan usul fikih dari sisi lughawi, ada yang mendefinisikan usul fikih sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah objek. Akar masalahnya itu, ini penting yang harus antum pahami. Akar masalahnya, usul fikih itu apakah adillah nafsiyah atau ilmu di usul fikih itu sendiri. Jadi, apakah usul fikih itu katanya ilmu nafsiyah, ilmu itu sendiri, atau usul fikih itu adalah pengetahuan kita kepada qawaid ini. Nah, bagi yang mengatakan usul fikih itu adalah ilmu itu sendiri, maka mereka mendefinisikan usul fikih dengan adillatul fiqhi. Tapi bagi mereka yang mengatakan bahwasanya tidak, usul fikih itu adalah pengetahuan kita terhadap dalil-dalil fikih, maka mereka mengatakan ma'rifatu adillatil fiqhi al-ijmali. Ada juga yang mengatakan al-ilmu bi al-qawaid allati yatawassalu biha ila istinbatil ahkam. Ya, ini nuktah yang penting antum pahami. Nah, ada nuktah lain juga disebutkan oleh Imam Zakaria dalam syarahnya. Beliau mengatakan perbedaan antara definisi adillatul fiqhi dan ma'rifatuhanya katanya. Menurut beliau, jadi kalau kita definisikan usul fiqh dengan adillatul fiqhi secara langsung, artinya sekalipun orang tidak tahu, usul ya tetap jadi usul, tetap jadi dalil katanya. Tapi kalau kita definisikan usul fikih sebagai ma'rifat, seolah-olah dia tidak bisa menjadi dalil kecuali setelah kita mengetahuinya. Maka
mendefinisikan usul fikih dengan adillatul fiqhi itu lebih utama. Dan ini di antara faedahnya menurut Imam Zakaria Al-Ansari. Wallahu a'lam. Lalu kita masuk pada definisi fikih. Beliau mengatakan wal fiqhu ilmun bihukmin syar'iyyin amaliyyin muktasabun, sifat untuk ilmun, min dalilin tafsili. Kata beliau, fikih ini, nah ini ada sedikit perbedaan redaksi ya dengan yang disebutkan oleh Tajuddin As-Subki. Kalau beliau mengatakan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah dengan lafaz dengan muhalla bi al, artinya dengan bergandengan dengan al-ilmu. Seperti itu beliau katakan. Bil ahkam, bahkan dengan lafal jama' bil ahkam, bukan dengan lafal mufrad. Tapi Imam Zakaria mendefinisikan sebagai ilmun bi hukmin syar'iyyin amali. Muktasabun. Nah, muktasab. Ilmun ini sifatnya adalah muktasab. Kemudian ilmu ini terkait dengan apa? Apakah ilmu jins begitu saja lepas? Enggak. Ternyata ditakyid oleh beliau. Ilmu yang saya maksudkan di sini adalah bihukmin syar'iyyin. Jadi hukum yang terkait dengan hukum-hukum syarak. Berarti yang tidak termasuk hukum syarak misalkan hukum adi. Artinya hukum yang terkait dengan adat. Misalkan kita katakan an-naru atau misalkan apa ya? An-naru muhriqah misalkan. Atau misalkan kita katakan as-salju mubarridun misalkan. Ini terkait dengan ilmun adiyun. Artinya terkait dengan ilmu yang bersifat adat atau kauni lah. Atau juga tidak masuk dalam kategori ini adalah hukmun akli. Yang kalau kita katakan al-juz'u nisful al-juz'u asgharu minal kull misalkan. Atau al-kull akbaru minal juz'i. Nah, ini termasuk hukmun akli. Nah, bukan ini yang kami maksud sebagai fikih di sini. Jadi ilmun bihukmin syar'iyyin, yaitu hukmun syar'i. Nah, hukmun syar'i ini kan luas, harus ada qaid lagi. Karena akidah juga termasuk hukum syar'i. Maka ditambah lagi dengan menggunakan qaid baru lagi, yaitu amali. Yang dimaksudkan di sini adalah far'i atau amali, yang bersifat amali. Baik. Qalb, misalkan amalul qalbi seperti niat, seperti hasad, ini kan termasuk juga apa namanya, tidak masuk dalam kategori amali. Maaf, amali di sini dimaksudkan adalah far'i. Yang dimaksudkan adalah far'i. Lalu amali ini masuk ke dalamnya adalah amalul qalbi dan juga amalul jawarih. Nah, apakah yang dimaksudkan amali di sini oleh mu'alif adalah amalul jawarih? Sehingga nantinya amalul qalbi ini tidak masuk. Seperti halnya niat, hasad, misalkan meninggalkan hasad, riya, atau mencakup keduanya. Yaitu maksudnya di sini adalah amalul qalbi dan amalul jawarih. Baik, kalau seandainya dimaksudkan adalah keduanya, bukankah ilmu akidah itu juga termasuk amal qalbi? Keyakinan, terkait dengan keyakinan. Kenapa dikeluarkan dari definisi fikih ini? Maka sebagian memberikan opsi. Jadi amali di sini kita maksudkan adalah far'i saja. Ini lebih adak lah.
Taib, muktasabun. Ketika si ilmu ini disifati sebagai iktisab, maka ilmu-ilmu yang tidak bersumber dari iktisab, dari usaha ini, harus keluar. Pertama, tentunya ilmu Allah. Ilmu Allah nggak masuk. Ilmu malaikat juga nggak masuk. Kemudian ilmu anbiya yang bersumber daripada wahyu. Nah, kalau seandainya bersumber dari qiyas, dari istihad, Nabi itu sendiri atau Rasul itu sendiri, maka dia termasuk muktasab. Oleh karenanya, ketika ilmu anbiya ini dikeluarkan, maka harus ada qaidnya, ada pembatasnya, yaitu ilmu yang diperoleh dari wahyu. Jadi ilmu anbiya al-hasilu min wahyin. Nah, kalau ini tidak masuk dalam kategori muktasab, berarti keluar dari maksud fikih ini sendiri. Taib. Kalau seandainya berhenti seorang ilmu yang diperoleh, jadi ilmu tentang hukum syar'i amali ini diperoleh muktasab, artinya usaha. Nah, apakah muqallid bisa dikatakan faqih? Karena dia juga mendapatkan ilmu informasi tentang hukum syar'i ini dari mustahid. Katanya tidak bisa dikatakan faqih. Kenapa? Karena ada qaid lain yang tidak terpenuhi dari seorang muqallid ini, yaitu min dalilin tafsil. Jadi yang bisa melahirkan atau memahami hukum syar'i ini yang diperoleh yaitu seorang mustahid. Kenapa? Karena dia memperolehnya ini dari dalil tafsili, yaitu dalil juz'i. Baik, lanjut. Lalu setelahnya beliau mengatakan wal hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi iktidaan aw takhiran wa bi a'amma wad'an wa huwa al-waridu sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasida. Fala yudraku hukmun illa min Allah. Kata beliau, setelah menjelaskan tentang makna usul fikih, kemudian fikih secara laqabi, lalu beliau menjelaskan tentang makna hukum. Karena kan tadi fikih itu adalah hukum syar'i katanya. Pasti kita tahu, apa sih itu hukum? Maka beliau menjelaskan tentang makna hukum. Jadi kalau kita lihat hukum ini, secara bahasa kan artinya al-man'u, mencegah, melarang. Adapun hukum secara yang dikenal dalam tradisi ahli usul bisa positif, bisa juga negatif. Dalam artian bisa isbat, bisa juga nafi. Ini yang dinamakan hukum. Zaidun qa'im. Zaidun laisa biqa'im. Ini hukum. Tasdiq. Kita hukumi bahwasanya Zaid berdiri, Zaid tidak berdiri. Inilah yang dinamakan sebagai hukum atau tasdiq. Lalu hukum itu secara global dibagi menjadi 3 jenis. Hukum syar'i, hukum akli, hukum adi. Hukum adi itulah kita sempat singgung tadi terkait bahwasanya api membakar, salju mendinginkan. Nah, ini hukum adi. Hukum akli tadi sudah kita sebutkan. Nah, hukum yang dimaksudkan hukum di sini adalah wal hukmu, maksudnya di sini lil ahdi, yaitu al hukmu syar'i. Nah, hukum syar'i ini seperti apa? Beliau kemudian jelaskan. Khitabullahi al-muta'alliqu.
khitab ini jins. Kemudian makna khitab ini supaya tidak mencakup semuanya, maka dibatasi dengan khitabullah, yaitu khitabullah. Berarti yang keluar di sini adalah khitab makhluk selain daripada khitabullah itu. Khitab makhluknya nggak masuk. Karena sumber hukum ini harus bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan ijma'? Bagaimana dengan qiyas? Bagaimana dengan sunnah? Bukan sunnah itu dari perkataan Nabi. Apakah bisa dikatakan khitabullah? Ijma' apakah termasuk khitabullah? Atau qiyas termasuk khitabullah? Atau tidak? Nah, dari sini ulama mengatakan, jadi kalau definisi khitabul hukum itu, hukum syar'i itu terbatas kepada apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah misalkan yang ada sekarang ini, kalamullah ini. Berarti selain daripada yang bersumber dari Allah seperti sunnah, berarti bukan hukum syar'i, tidak menjadi pijakan hukum syar'i. Maka bisa dijawab, jadi khitabullah ini mencakup keseluruhannya. Kenapa? Adapun sunnah itu termasuk khitabullah. Kenapa? Karena Nabi SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi SAW. Jadi Nabi SAW berbicara, berbuat, itu semuanya yang terkait dengan syariat itu berdasarkan wahyu. Jadi seolah itu merupakan titah dari Allah. Maka itu adalah sebenarnya beliau sebagai muballigh saja. Tapi sumbernya tetap dari Allah. Sehingga mungkin sunnah ini dinamakan sebagai khitabullah. Ijma'. Ijma' itu tidak bisa menjadi dalil kecuali kalau dia berpijak kepada Quran dan sunnah. Harus ada mustanadnya. Sehingga mungkin kita katakan sebagai khitabullah. Nah, begitu juga qiyas. Qiyas itu mesti ada sandarannya. Yaitu nas. Kalau enggak, maka enggak boleh melakukan qiyas. Sehingga khitabullah ini bisa mencakup keseluruhan. Baik, ini khitabullah. Jadi yang nggak masuk ke dalamnya adalah khitab kita ini. Jadi dari sana, makanya mereka nanti ulama mengatakan la hukma illa lillah. Kenapa? Karena sumber hukum itu semuanya berasal dari Allah. Nggak boleh bersumber dari selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi akal manusia. Nah, makanya nanti ada kaitannya dengan Mu'tazilah. Baik. Al-muta'alliqu. Jadi khitabullah ini muta'alliq dengan apa? Ini kan masih umum gitu. Kalau berhenti di sini al-muta'alliq. Bisa bizawatil mukallafin. Bisa saja. Atau bisifatil mukallafin. Atau bi ahwalil mukallafin. Bisa saja. Kata beliau enggak. Jadi muta'alliq di sini ditakyid lagi. Jadi khitabullah ini ditakyid dengan muta'alliq. Kemudian muta'alliq ditakyid, ditambah qaid lagi, yaitu bi fi'lil mukallaf, yaitu terkait dengan perbuatan mukallaf. Berarti kalau misalkan Allah mengatakan keluar di sini terkait dengan siapa? Zatullah. Nih, khitabullah yang terkait apa yang terkait dengan zatnya, dengan sifatnya. Misalkan Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, ini tidak masuk dalam kategori hukum syar'i ini. Begitu juga tentang ketika Allah mensifati dirinya, Allahu Ghafurur Rahim, tentang sifat. Bukan ini yang dimaksudkan. Allah ketika apa namanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim misalkan. Nah, ini tentang penciptaan kita. Tidak, bukan ini struktur. Atau misalkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan kita dengan perbuatan kita, wa ma ta'malun. Nah, ini juga tidak masuk dalam wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kita. Ini enggak termasuk dalam kategori hukum syar'i, definisi hukum. Wa ma ta'malun ini sekalipun terkait dengan perbuatan kita, tapi maksudnya adalah informasi bahwasanya perbuatan kita itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, semua ini keluar dari definisi hukum syar'i. Nah, khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi ini. Nah, al-mukallaf ini siapa? Al-mukallaf di sini tentunya adalah al-baligh, al-aqil. Nah, ini mukallaf, yaitu orang yang baligh dan juga orang yang berakal. Ini dinamakan sebagai mukallaf. Kalau definisi Ibnu Tajuddin As-Subki, khitabullah al-muta'alliq bi fi'l al-mukallaf min haitsu innahu mukallafun bihi. Itu definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Subki. Seolah dia memberikan isyarat bahwasannya hukum syar'i itu hanya satu saja, yaitu hukum taklifi. Tapi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mendefinisikan usul fikih lebih luas daripada hukum syar'i ini lebih luas daripada yang dimaksudkan oleh Ibnu Subki. Yang beliau katakan, beliau isyaratkan di sini dari definisi yang beliau sampaikan. Iqtidaan, atau takhiran, atau bi'a'amma wad'an. Kata beliau, jadi khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf di sini bisa bentuknya iqtida, yaitu talab katanya, bisa juga takhir. Nah, dua sisi ini masuk dalam keumuman nama yang disebut sebagai hukum taklifi. Jadi hukum taklifi itu karena taklif itu kan maknanya adalah talabu ma fihi kulfah. Ada sebagian mengatakan ilzamu ma fihi kulfah. Talabu ma fihi kulfah. Makna ini lebih umum dibandingkan kita definisikan taklif itu sebagai ilzamu ma fihi kulfah. Karena kalau kita katakan ilzam, maka telah kita batasi. Taklif itu terbatas kepada yang bersifat ilzami. Yaitu hanya masuk tahrim sama wajib saja. Yang selainnya tidak dikategorikan sebagai hukum taklifi. Tetapi ketika beliau mendefinisikan taklif itulah talabu ma fihi kulfah. Berarti ini mencakup wajib, mandub, haram, kemudian juga makruh, atau ditambah oleh Ibnu Subki dengan khilaful aula dan mubah misalnya. Jadi 6 menurut Ibnu Subki. Sebenarnya itu adalah tambahan dari Imamul Haramain. Baik iqtida atau takhir ini masuk dalam ruang lingkup hukum taklifi. Wa bi'a'amma wad'an. Maksudnya adalah bi'a'amma min fi'lil mukallaf. Lebih umum dari fi'lil mukallaf. Jadi ta'alluq khitabullahi al-muta'alliq bi'a'amma. Lebih umum dari hanya sekedar terkait dengan fi'il mukallaf. Ada sisi yang lain yang disebut sebagai hukum wad'i. Nah, hukum wad'i ini seperti apa? Definisikan oleh Imam Zakaria Al-Ansari sebagai wa huwa al-waridu, yaitu khitabullah al-waridu bi an yakuna sababan atau syartan atau mani'an atau sahihan atau fasida. Jadi khitabullah itu tidak hanya terkait dengan fi'il mukallaf, tapi juga terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, sebagai mani, sebagai atau menghukumi sesuatu sebagai sahih atau fasid. Nah, ini yang dinamakan sebagai hukum wad'i. Karena dia sebagai alamah, sebagai tanda. Jadi pertanyaan, hukum syar'i ini terbagi menjadi dua atau menjadi satu? Atau satu saja? Kalau menurut Imam Zakaria Al-Ansari, dari definisi yang beliau kemukakan,
bahwasanya hukum syar'i ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Namun sebagian ulama mengatakan enggak, hukum itu pada intinya sebenarnya kembali pada hukum taklifi. Sehingga mereka tidak payah-payah untuk mendefinisikan hukum syar'i ini dengan khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi iqtida'an aw takhiran aw wad'an. Enggak. Mereka cukupkan sebagai takhiran saja. Bahkan ini adalah sebagian ulama. Bahkan ada sebagian dari mereka mengatakan taklif ini juga ternyata terjadi khilaf. Sudah kita mengatakan bahwasanya taklif ini tadi ada perbedaan dalam penentuan hukum syar'i. Ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan satu. Nah, yang satu ini ternyata khilaf juga di dalamnya mereka. Ada yang mengatakan jadi hukum taklif ini pada intinya adalah empat saja. Ataupun takhir ini, yaitu ibaha ini sebagai bentuk musamahah saja dimasukkan, ya, sebagai tabi' saja. Ada bahkan mengatakan hukum taklif ini sebenarnya dua saja, yaitu pertama tahrim, yang kedua adalah nafil ibahah katanya. Jadi tahrim sama ibahah ini maknanya lebih umum. Jadi karena wajib ini masuk ke dalamnya katanya, karena ibahatul fi'li ma'a ujub ma'a luzum, yani ma'a luzumi fi'lihi. Ini termasuk, jadi ibahah ini makna am. Ada yang mengatakan enggak, tahrim dengan nafil haraj. Dan nafil haraj ini masuk dalam kategori dan seterusnya. Jadi ini terkait dengan hukum syar'i dan masail yang terkait di dalamnya. Lalu beliau mengatakan fala yutraku hukmun illa minallah. Jadi kalau kita tahu kan hukum syar'i ini sumbernya dari Allah, maka tentunya lazim dari semua itu hukum ini mesti harus dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dari yang lain. Tidak boleh ada yang menandingi Allah dalam hal ini. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu beliau menjelaskan terkait wa indana anna al-husna wal qubha bima'na tarattubi adh-dhammi halan wal iqabi ma'alan syar'iyyan wa anna syukra al-mun'imi wajibun bisyar'i wa annahu la hukma qablahu balil amru mawqufun ila wurudihi. Baik, yang kedua, wa indana. Nah, ini kalau beliau mengatakan wa indana berarti mengisyaratkan bahwasannya ada khilaf antara kita ayuhal asy'ariyah, kata beliau. Jadi kalangan asy'ariyah dengan siapa? Dengan Mu'tazilah. Tapi maaf, tadi ada hal yang penting yang saya lupa sampaikan. Ini mungkin karena jarang dibahas juga, yaitu tentang khitabullah ini. Tepatkah kita menggunakan diksi khitabullah untuk sebuah hukum syar'i? Kata sebagian ulama, enggak. Kenapa? Khitabullah ini, khitab itu apa sih maknanya yang dimaksudkan sebagai khitab? Khitab ini dimaksudkan adalah al-kalama qusida minhu ifhamul ghair halan. Jadi kalam yang dimaksudkan untuk memahamkan orang lain seketika. Nah, ketika ada khitab ini, apakah makhluk sudah ada ketika itu? Belum ada. Belum ada katanya. Sehingga tidak tepat kita menggunakan definisi khitabullah ini karena mukhatabnya ini enggak ada. Sehingga Qarafi rahimahullah menggunakan diksi kalamullah.
Tapi mayoritas Asy'ariyah mengatakan mungkin kita menggunakan diksi khitabullah, tapi bitakdir, dengan perkiraan, dengan takdir di sini bahwasanya si mukallaf ini ada secara maknawi, bukan tanjizian. Maknawi itu takdir wujudihi katanya. Jadi dia ditaklif kalau seandainya nanti ada dengan syarat yang telah ditentukan. Itu takdir maknawi. Jadi seolah khitab ini nanti akan menjadi khitab tatkala orang tersebut ada dengan spesifikasi seperti ini. Tapi dan juga khitabullah di sini menurut Asy'ariyah adalah khitabullah yaitu al-kalam an-nafsi. Al-kalam nafsi itu adalah al-ma'na al-qa'im bil-dzat. Makna yang qaim, yang ada dalam zat. Jadi bersifat fil azal, yaitu qadim. Jadi dia qadim katanya. Adapun Quran yang ada seperti yang sekarang ini. Jadi madlul lebih dahulu ada. Sedangkan Quran yang kita baca ini adalah dalil. Jadi kalau Quran yang kita baca ini itu adalah dalil alal madlul. Madlul di sini adalah yaitu al-kalam an-nafsi al-qadim. Ini dalam kacamata Asy'ariyah. Nah, khitabullah ini mungkin kita untuk gunakan diksi ini untuk menunjukkan kepada hukum syar'i. Tapi bersifat maknawi bukan tanjizi. Perbedaan ini bersumber sebab khilafnya adalah apa sih makna daripada khitab ini? Kalau dimaksudkan adalah khitab ma qusida bi minhu ifhamul ghair, kalau dimaksudkan adalah untuk memahamkan yang lain seketika itu, maka tidak mungkin kita menggunakan lafal khitab ini. Tapi kalau dimaksudkan di sini adalah khitab al-kalam ma qusida minhu ifhamul ghair halan wa ma'alan, artinya sekarang atau yang akan datang. Nah, ini boleh seseorang untuk menggunakan makna lafal atau diksi khitab ini. Jadi kalau maksudnya khitab di sini adalah yang dimaksudkan untuk memahamkan orang lain sekarang ataupun yang akan datang. Nah, ini boleh. Sehingga ketika kita mendefinisikan hukum syar'i itulah khitabullah muta'allaq bi fi'lil mukallaf, maka itu boleh. Tapi kalau kita katakan bahwasannya maksud khitab itu adalah memahamkan orang lain seketika atau sekarang secara langsung, maka tidak boleh kita menggunakan diksi di dalam mendefinisikan hukum syar'i itu sebagai khitabullah. Nah, ini hal yang perlu mungkin diketahui. Baik. Wa indana anna al-husna wal qubha. Nah, ini kita masuk dalam pembahasan ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pembahasan yang murni ilmu kalam, yaitu berkaitan tentang masalah tahsin dan takbih ini. Ada masail yang disepakati, ada yang masail yang menjadi khilaf di antara para ulama. Jadi indana maksudnya kalangan Asy'ariyah menyelisihi kalangan Mu'tazilah. Al-husnu wal qubhu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati, dalam artian ada ikhtilaf di kalangan mereka.
Adapun yang disepakati adalah yang akliyah. Yang pertama adalah kalau maksudnya husn wal qubh ini terkait dengan makna mula'amatu tab'i wa munafaratuhu, artinya sesuai dengan tabiat kita atau tidak sesuai dengan tabiat kita. Ini misalkan sesuai dengan tabiat kita. Manis itu sesuai dengan tabiat kita enggak? Iya. Pahit itu sesuai dengan tabiat kita? Enggak. Itu semua termasuk husn wal qubh yang bersifat akliyah, dan ini disepakati. Kemudian yang kedua yang disepakati juga terkait dengan al-kamal wan nuqsan, yaitu sifatul kamal wan nuqsan. Sifatul kamal, misalnya orang berilmu, ini baik nggak menurut kita? Iya, baik. Menurut akal itu baik. Bodoh, baik atau enggak? Enggak baik. Nah, ini masih terkait dengan makna aklian. Jadi sepakat mereka bahwasanya sifatul kamali wan nuqsan akli. Begitu juga sifat sifat mula'amatut tab'i wa munafaratu, ini juga termasuk akli. Nah, ini disepakati semua oleh mereka. Lalu yang menjadi khilaf antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah adalah makna husn dan qubh ini dalam artian tarattubi dzammi, bima'na tarattubi az-dzammi halan wal 'iqabi ma'alan. Nah, ini yang menjadi khilaf antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Jadi kayak misalkan orang mendapatkan pahala atau mendapatkan celaan atau mendapatkan pujian yang bersifat kontan atau nanti di akhirat. Ini apakah mungkin akal itu mencapainya atau tidak? Kata Asy'ariyah ini tidak bisa dicapai. Misalkan seperti ketaatan atau jeleknya maksiat. Ini semuanya tidak mungkin untuk dicapai kecuali dengan perantara syari' melalui para nabinya, para rasulnya. Sehingga kalau maksudnya dari tahsin dan takbir ini yaitu terkait dengan taratub azam, adanya celaan ataupun pujian bersifat kontan atau bersifat tidak kontan, dalam artinya belakangan nanti di akhirat, seperti baiknya ketaatan atau buruknya maksiat, maka ini tidak bisa dicapai itu digapai kecuali dengan cara syar'i. Sehingga makna ini dikategorikan sebagai makna syar'i, bukan makna akli. Nah, lalu Mu'tazilah mengatakan ini mungkin katanya untuk dinalar oleh akal. Artinya mungkin untuk diketahui oleh akal. Tanpa harus datangnya syari'. Jadi jeleknya maksiat, baiknya taatan itu mungkin untuk dikenal atau diketahui dengan akal tanpa harus menunggu wahyu. Adapun nanti turun wahyu itu sebagai bentuk penguat dari apa yang dicapai atau diketahui oleh akal itu sendiri. Kenapa? Semua itu berkaitan tentang maslahah dan mafsadah. Jadi kalau seandainya akal itu mengetahui sebuah perbuatan itu mengandung maslahat atau mengandung mafsadah, maka baiknya dan buruknya itu diikuti dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalkan baiknya kejujuran. Yang baiknya kejujuran.
yang bermanfaat tentunya. Karena ada juga kejujuran yang tidak manfaat, yang ini membahayakan. Begitu juga jeleknya kebohongan yang membahayakan. Nah ini bisa diketahui dengan doruri, dengan doruroh katanya. Artinya dengan ilmu doruri ini bisa. Jadi manusia secara apa namanya, secara akal dengan doruriyatnya, dengan artinya sesuatu yang nggak mungkin bisa ditepis dengan akalnya, mungkin untuk mengetahui. Nah ini semua bisa mengikuti katanya buruk dan baiknya itu. Mengikuti apa yang ditentukan oleh akalnya. Dan apa yang ditentukan oleh akalnya ini, karena baik dan buruk, pasti tentunya juga sesuai dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau syariat ini nanti kalau turun itu sebagai penguat saja, atau sebagai penolong, atau sesuatu yang tidak diketahui oleh akal. Misalkan, kadang contohnya, misalkan ada sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh akal. Contohnya misalkan, baik puasa di akhir bulan Ramadan misalkan, atau jeleknya berpuasa di awal bulan Syawal. Ini tidak mungkin diketahui oleh akal. Maka syariat di sini sebagai pengganti, sebagai penolong untuk menyingkap. Baik. Ini terkait dengan makna al-husnu wal-qubhu. Lalu beliau mengatakan wa indana wa anna syukral mun'imi wajibun bisyar'i. Wa anna syukral mun'imi wajibun bisyar'i. Apa yang dimaksudkan syukrul mun'im? Yaitu sarful abdi jami'a ma an'ama Allah bihi alaihi. Yaitu seorang hamba menggunakan seluruh apa yang Allah berikan kepadanya. Yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqalah. Jadi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sesuai dengan yang Allah inginkan. Itulah namanya syukrul mun'im. Wajibun, apakah wajibun bisyar'i atau bil aqli? Nah, menurut Asy'ariyah wajibun bisyar'i. Jadi seseorang wajib untuk bersyukur pada Allah itu tidak bisa didasarkan pada akal. Namun mesti dengan syarat. Kalau tanpa ada syarat, maka nggak ada kewajiban untuk bersyukur. Nah, gitu. Kemudian beliau mengatakan, la hukma qabla syar'i, balil amru mauqufun ila wurudihi. Nggak ada hukum sebelum syarak, yaitu sebelum diutusnya Nabi. Karena apa? Lazimnya apa? Karena lazim dari ketaatan itu kan ada thawab. Ada thawab dan iqab. Kalau seandainya sudah ada hukum sebelum ada pahala dan hukuman, ini kan nggak matching, nggak jalan. Kenapa? Karena lazimnya ini muntafi. Maka kalau lazimnya muntafi, maka mengharuskan malzumnya pun muntafi. Jadi nggak ada hukum. Kalau seandainya hukum ada, maka lazimnya adalah dari ada hukum itu
adanya thawab dan iqab. Kalau dia tidak ada, yaitu thawab dan iqab ini tidak ada, maka hukumnya ikut tidak ada. Jadi intifa'u al-lazim yalzam minhu intifa'ul malzum, kata kaidah mantik. Jadi la hukma qabla syar'i balil amru mawqufun ila wurudihi. Sebenarnya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di sini muallif rahimahullah mengatakan balil amru mauqufun ila wurudihi. Jadi hukum ini maksudnya adalah balil amru, jadi hukum di sini itu bergantung sampai dia datang syarat. Jadi tidak ada hukum ketika itu. Dia bergantung sampai datangnya syarat. Ini salah satu pendapat yang dipilih oleh muallif mengikuti Tajuddin As-Subki. Tapi pada hakikatnya ulama dalam hal ini qabla syar'i itu terjadi khilaf di kalangan mereka. Ini ternyata sudah 5:30 aja ya. Baik, kita selesaikan aja sedikit lagi nih. La hukma qabla syar'i. Jadi terjadi khilaf di kalangan ulama apakah ada hukum sebelum syarat. Nah, ada 3 pendapat dalam hal ini. Pertama, ada yang mengatakan bahwasanya hukum qabla syar'i ini lil ibahah. Ada yang mengatakan lil hadri. Ada yang mengatakan enggak. Hukum qabla syar'i ini enggak ada. La hukma qabla syar'i, enggak ada. Karena enggak ada lazimnya, yaitu enggak ada pahala dan hukuman. Sehingga enggak bisa kita katakan ada boleh, ada juga haram, enggak boleh. Tapi kalau sesudah syarat, nah, sesudah syarat juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sesudah syarat ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada mengatakan lil hadri. Jadi kalau ada sebuah masalah yang tidak ada hukumnya misalkan. Ini setelah ada syaratnya, tidak ada hukumnya. Maka nggak lepas dari tiga pendapat para ulama. Yang pertama, bahwasanya hukumnya hadar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lahum. Berarti mafhumnya sebelumnya itu diharamkan kan? Makanya ditanyakan, madza uhilla lahum. Berarti sebelumnya diharamkan. Berarti al-aslu fil asya'i at-tahrim. Dan ini makhadnya adalah mudroknya adalah mudrok syar'i. Dalil. Ada mengatakan enggak? Lil ibahah. Dalilnya apa? Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Lakum di sini lil imtinan. Enggak mungkin Allah memberikan sesuatu kalau seandainya diharamkan. Nah, yang terakhir mengatakan enggak. Ini kita wakaf saja. Tawakuf di sini karena dalilnya sama-sama kuat, dalilnya juga ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Maka kita di sini tawakuf. Kita arud ad-dalilain. Taib. Mungkin cukup dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan kitab Lubul Usul ini. Yaitu terkait al-asahu imtina'u taklifi al-ghafil. Taib. Tafadhal kalau seandainya ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya Ustaz. Tafadhal. Sebentar ya, ada ini. Bentar ya, ada ini, saya ada yang nelpon.
Pak, aslinya saya ininya apa namanya santrinya sampai apa ayo kamu kerja mana. Taib, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama tentang muktasab. Iya, Tadi berarti kan al-fiqhu itu ilmun bihukmin syar'i amali bihukmin syar'iyyin amaliyin muktasab. Berarti iya, sampai qaid muktasab itu masuk juga muqallid. Hanya saja ketika ada min dalilin tafsil, min dalilin tafsili itu keluar dari situ muqallid dan hanya terbatas sama mujtahid aja Ustaz ya. Begitu Ustaz. iya, betul. Eh, yang kedua Ustaz, tentang khitabullah. Kenapa kita tidak mengatakan bisa apa namanya ahkam itu didefinisikan dengan khitabullah bi'tibari masa yakun Ustaz. Ya, adapun yang kedua, eh, khitabullah bi'tibari ma sayakun itu yang saya katakan bitakdir wujudi, yaitu diperkirakan adanya nanti ketika khitab itu ada, orang yang mukallaf ini udah ada dengan syurut dan apa namanya yang diperlukan. Jadi khitab ini bisa digunakan ketika dimaksudkan adalah di sini untuk bitakdiri wujudihi ma'nawiyan, bukan tanjizian. Nah itu maksudnya maknawi itu bi'tibari masa yakun, bi'tibar kaunihi mawjudan gitu, fil mustaqbal. Kalau tanjizian itu apa Ustaz? Tanjizian itu jadi halan, itu namanya tanjizian. Jadi ketika khitab itu ada, orang yang ingin ditaklif itu sudah ada. Itu namanya tanjizi. Beda dengan maknawi di sini. Terus ada mungkin satu lagi Ustaz. Kenapa mu'alif di sini tidak mengatakan ketika beliau menulis Annal Husan wal Qubah, kan di situ ada Ya. dua hal ya Ustaz, ada yang positif ada yang negatif. Kenapa di Ya. makna ketika mendefinisikan beliau tarot tubuh dam halan wal iqab ma'alan saja, kenapa tidak ditambahkan tarot tubuh azam wal madah halan wal iqab wal ajar misalnya ma'alan gitu. Sebenarnya bisa dipahami dari makna kebalikannya. Jadi seorang beliau menyebutkan menyebutkan sebagian, tapi beliau menyerahkan kepada qari maksudnya. Tidak hanya makna husan wan qubah ini taratubuz zam halan. Karena husan itu kan taratub as-thawab, terkait dengan thawab. Sedangkan qubah taratubu az-zam, terkait dengan zam. Nah, makanya dalam syarahnya mu'allif rahimahullah itu menjelaskan bima'na tarattubi al-madhi wal-zammi halan wal-thawabi wal-iqabi ma'alan. Nah, itu. Jadi taratub zam ini terkait dengan urusan duniawi, yang maksudnya terjadi di sekarang halan ini. Maksudnya adalah madah dan zam, tapi nggak disebutkan oleh mu'allif. Nah. Cukup Ustaz, jazakumullah khairan. Makanya mu'allif kalau antum baca di syarah beliau, kalau nggak salah beliau pernah mengatakan taraktu al-madha wa thawab lil ilmi bihima min dzikri muqabilihima, katanya.
Karena kita sudah tahu katanya al-madah wa thawab ini sudah kita ketahui, nah, makanya cukup menyebutkan lawannya saja. Itu. Baik. Ada yang lain? Fadhal. Habis nih. Tiga jenis hukum tadi apa saja Ustaz? Terlewat soalnya tadi belum tercatat. Jadi tiga jenis hukum tadi ada hukum adi, ada hukum akli, dan hukum syar'i. Mohon diulang. Intifa'ul lazim yalzam minhu intifa'ul malzum. Intifa'ul lazim, jika lazim yang tidak ada, maka mengharuskan malzumnya juga enggak ada. Baik. Ayo, lazim itu yang apa, Ustaz? Dan malzum yang apanya, Ustaz? Lazimnya tadi adalah ketika kita katakan sawab dan iqab. Sawab dan iqab ini kan nggak ada lazimnya. Dari hukum itu malzumnya. Adanya hukum itu malzum. Maka lazim daripada hukum ini adalah ada asarnya harus dari hukum ini. Ya enggak? Nah ini yang dinamakan lazimnya. Lazim dari ada hukum adalah ada sawabnya, ada iqabnya. Tapi ini tidak ada. Maka intifa'ul lazim. Nah, karena nggak ada sawab dan iqab inilah yang dinamakan sebagai lazim. Intifa'ul malzum. Yang malzumnya di sini adalah hukum. Ya. Jadi kalau berarti kalau seandainya lazim ini ada, berarti hukumnya ada enggak? Enggak ada, Ustaz. Kalau lazimnya ada, berarti ada, Ustaz. Iya ada. Kalau lazim yang tidak ada, maka hukumnya harus ada. Malzumnya ada. Kalau sebagian ulama mengatakan butlanul lazim yalzam minhu butlanu al-malzum, kata. Bisa antum gunakan butlanul lazim yalzam minhu butlan al-malzum, atau intifa'ul lazim yalzam minhu intifa'ul malzum. Kadang dibalik. Orang beristidlal. Intifa'ul malzum yalzam minhu intifa'ul lazim. Bolak-balik saja. Ada pertanyaan lain atau cukup? Ada mungkin iskal di pikiran Anda. Tapi kira-kira kalau modelnya seperti ini kita bakal selesai lama ya. Ini mungkin sedikit ada sedikit daqaik ilmiah yang kadang jarang disinggung dalam dalam syarah secara online atau secara langsung gitu. Biasanya disinggung di dalam kitab-kitab mutawalat. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas
partisipasi antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Jazakallah khairan. wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa Jazakallah barakallahu khairan. fikum. Wa na'afikum al-Islam wal Barakallahu muslimin. fikum.